Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan Waalaikumsalam. mempresentasikan terkait exception pada mata kuliah struktur data. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zaki Ahmad Basyari dan beberapa rekan saya yaitu Izin memperkenalkan diri, nama saya Alif Bangun Wicaksono. Kenalkan nama saya Lebetri Handli. Perkenalkan, nama saya Safitri Mutiara Putri. Perkenalkan, nama saya Syamura Rada. baiklah. Materi pertama yaitu exception akan dipaparkan oleh Elio. Dipersilakan. Jadi yang pertama yaitu error pada data dan error pada kode. Error terjadi disebabkan ketika suatu kode tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, yang disebabkan oleh kesalahan pada pembuatan kode tersebut ataupun kesalahan pada user yang tidak memasukkan input sebagaimana mestinya atau sebagaimana kode dideklarasikan. Sebagai contoh, exception yaitu di sini terdapat value yang menggunakan deklarasi tipe data integer. Ketika kita memasukkan sebuah angka integer atau bilangan bulat, maka dia akan menghasilkan suatu hasil. Ketika kita memasukkan angka yang bukan integer atau menggunakan tipe data float, koma atau desimal, maka akan keluar exception atau error itu sendiri. Yang berikutnya yaitu exception yang terdiri dari try dan except, yang merupakan perjabangan dari try dan except. Try dan except ini sendiri digunakan ketika suatu kode menghasilkan error, maka kode tersebut memiliki alternatifnya tersendiri. Sebagai contoh, kita membuat suatu kode print A, dan pada except kode print akan masuk lagi. Ketika kita run kode tersebut, yang terjadi adalah silakan masukkan lagi. Hal ini dikarenakan pada kode try terdapat print A di mana A tersebut belum diketahui value-nya, sehingga kode akan dilanjutkan ke percabangan except, yang dimana except sendiri dapat kode print silakan masukkan lagi. Sebagai contoh kedua, di mana kita membuat dengan kode yang sama, yaitu A kita beri value 2. Ketika kita run kode tersebut, maka hasil yang keluar adalah 2, dikarenakan pada percabangan try, A tersebut value-nya sudah diketahui. Oleh karena itu yang akan muncul adalah percabangan dari try itu sendiri. Selain itu, percabangan try dan except ini, try merupakan percabangan utama dan except merupakan alternatif dari kode tersebut. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali. Ada Ali, dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan mencoba aturan dari try and except. Nah, di sini kita sudah menulis dari try and except, di mana yang tadi sudah dijelaskan oleh Reo, fungsi try and except itu berfungsi untuk menghandle error pada program. Di mana apabila terjadi sebuah error, kita dapat menghandle-nya menggunakan pengecualian yang telah kita buat, menggunakan fungsi except. Nah, di sini sudah tertulis kode, di mana pada try blok kode itu user diminta untuk menginputkan sebuah angka bertipe integer, di mana akan di-print
apabila user menginputkan integer, the receptional of nilainya adalah angka yang diinputkan tersebut. Nah, namun bagaimana jika user tidak menginputkan integer? Pada percobaan sebelumnya akan terjadi error. Namun setelah kita menggunakan accept, akan ditampilkan hasil yang berbeda. Seperti berikut ini. Apabila di sini kita menginputkan angka yang bertipe integer, maka hasil yang akan keluar adalah the receptional of 2 is 0,5. Nah, selanjutnya apabila kita menginputkan selain dari integer. Misal kita inputkan sebuah huruf. Nah, maka akan tampil tulisan yang berada pada maka akan dijalankan perintah yang sudah dituliskan di bawah fungsi accept, yaitu print I don't know what to do. Itu disebabkan karena kita menginputkan tidak sesuai dengan apa yang diminta pada fungsi di try. Oleh karena itu akan ditampilkan tulisan seperti ini. Nah, selanjutnya, apakah error itu hanya ketika kita menginputkan yang bukan integer? Jawabannya tidak. Masih ada error lain yang dapat terjadi saat kita menginputkan yang tidak diminta oleh kode. Sebagai contoh, ketika kita menginputkan 0, maka maka akan ditampilkan zero division error, yang dimana hal ini dapat terjadi karena kita menginputkan angka 0, yang dimana pada kode ini 1 dibagi nilai yang kita inputkan. Apabila kita menginputkan 0, maka akan terjadi error dikarenakan 0 tidak bisa dijadikan sebagai pembagi. Nah, apakah kita bisa membuat lebih dari satu accept? Jawabannya tentu saja bisa. Pada Python, kita bisa menggunakan accept tanpa batas selama untuk kita dapat menghandle error-error kemungkinan yang akan terjadi. Namun pada saat dijalankan hanya akan ada satu kode yang akan dijalankan. Apabila kita menginputkan nilai yang benar, maka hanya try yang dijalankan. Kemudian untuk kode-kode di bawahnya, except, itu tidak akan dijalankan dan program akan melanjutkan ke kode selanjutnya. Begitupun apabila kita menginputkan misal huruf tadi, maka yang akan muncul adalah except yang value error. Dan untuk try itu tidak dijalankan karena error, dan except yang zero division error itu tidak akan dijalankan. Dan program akan melanjutkan ke kode selanjutnya. Baik, mari kita jalankan kode yang ini. Pertama, apabila kita menginputkan integer. Nah, maka kode akan menjalankan yang ada pada fungsi try. Selanjutnya, apabila kita menginputkan huruf, nah maka kode akan dijalankan yang ada di dalam fungsi except yang value error. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menginputkan angka 0. Nah, maka fungsi pada except yang di zero division error ini akan dijalankan.
yaitu division by zero is not allowed in our universe. Artinya pembagian bisa dilakukan dengan angka 0. Next. Oke. Selanjutnya kita bisa juga untuk menambahkan except dengan apa ya? Dengan tidak ada spesifikasi atau default exception. Default exception itu digunakan apabila dengan tujuan apabila kita menggunakan error-error yang sebelumnya itu tidak dapat ditanggulangi, maka akan dijalankan except yang default ini. Namun kemungkinannya ini sangat kecil untuk bisa dijalankan karena except default ini tidak ada spesifikasi khusus di dalam perintahnya. Sekian penjelasan dari saya. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sevara. Pada Sevara dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang zero division error. Zero division error adalah apabila kita membagikan sebuah nilai dengan angka 0, maka hasilnya akan menghasilkan zero division error. Lalu di sini ada value error. Value error adalah error yang terjadi ketika suatu fungsi menerima argumen atau tipe data yang tidak sesuai fungsi sebelumnya. Contohnya apabila dalam sintaks itu kita menggunakan fungsi integer, namun di sintaks selanjutnya kita menggunakan float, itu tidak bisa, atau nanti akan muncul value error. Selanjutnya itu ada type error. Type error itu terjadi apabila saat mengeksekusikan suatu operasi dengan fungsi atau objek yang tidak sesuai. Lalu di sini ada atribut error, yaitu kesalahan atau error yang muncul saat mereferensikan atau menugaskan atribut itu gagal atau salah. Misalnya dalam indeks itu kita ada 1, tapi kita memanggil itemnya berupa 2 atau 3, maka itu akan menghasilkan atribut error. Lalu selanjutnya ada syntax error, itu terjadi apabila dalam penginputan sintaks itu terjadi kesalahan, maka akan terjadi syntax error. Baiklah, selanjutnya di sini ada sintaks yang akan kita coba, yaitu ada variabel temperatur dengan tipe data float, yang mana akan menginputkan enter current temperature. Karena tipe data float, di sini saya akan mencoba memasukkan angka dari 1,2. Apabila kita running, itu akan menghasilkan above 0, karena 1,2 itu lebih dari 0. Namun, apabila kita memasukkan angkanya baiklah, apabila kita memasukkan angka dari negatif 0,5, maka akan menghasilkan below 0. Terus apabila kita memasukkan angka 0, dia akan memunculkan hasil output print dari 0. Nah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Zaki. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Savitri. Kepada Savitri dipersilakan. Oke, terima kasih Zaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang testing and debugging. Jadi terkadang Python itu menutup matanya. Kenapa? Di sini kan kita bisa lihat ada
kode, tetapi kalau kita perhatikan secara teliti, di percabangan elif ini ada sebuah fungsi print, tetapi salah karena kurang T-nya, makanya dia nggak berwarna biru seperti yang di if dan di else. Di sini kita disuruh untuk run kode ini dan memasukkan 0. Di sini kodenya tidak error. Kenapa? Karena pada Python itu dia itu diceknya itu per baris, nggak secara keseluruhan. Coba kalau kita masukinnya min 12, dia baru error. Kenapa? Karena pada pernyataan elif ini fungsi print yang salah. Jadi kalau kita masukin yang di sini, dia baru error. Jadi kalau kita masukin yang di lebih dari 0 atau 0, dia nggak bakal error kodenya. Lalu selanjutnya, di sini ada test, testing, and testers. Jadi Python itu kodenya itu dieksekusi secara bersamaan. Jadinya dia itu nggak memiliki waktu untuk mengecek kode yang salah gitu. Maksudnya kata yang print itu kan salah kan yang di tadinya. Nah, terus tuh di sini ada bug versus debug. Jadi bug yang dihapus itu disebut debugging, lalu debugger itu digunakan untuk mengontrol jalannya eksekusi program. Dengan menggunakan debugger, kita itu dapat mengeksekusi kode secara per baris, memeriksa status semua variabel, dan mengubah nilainya sesuai permintaan tanpa mengubah kode sumbernya. Lalu juga dapat menghentikan eksekusi program ketika kondisi suatu kondisi itu nggak terpenuhi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu materi tentang print debugging. Print debugging ini adalah salah satu cara kita untuk menemukan atau mencari sebuah bug dalam sebuah program. Cara ini adalah cara yang paling panjang dan kuno, karena print debugging ini caranya itu membuat statement print di setiap pernyataan. Jadi setiap baris itu dibuat print sebuah pernyataan print. Jika pada sebuah pernyataan print-nya itu terjadi error atau terjadi hal yang tidak sesuai dengan kita inginkan, maka masalahnya ada di pernyataan yang sebelumnya itu. Makanya print debugging ini salah satu cara untuk menemukan bug pada sebuah program. Oke, selanjutnya. Materi selanjutnya itu beberapa tips berguna dalam menemukan atau mencari sebuah bug, yaitu yang pertama, coba ceritakan pada orang lain tentang kode program yang Anda buat, terus ceritakan mengapa error dan bagaimana solusinya. Lalu yang kedua, yaitu mengisolasi sebuah masalah. Jika kita sudah mencurigai sebuah pernyataan itu penyebab error, maka kita pisah pernyataan tersebut, lalu kita jalankan tersendiri. Setelah dijalankan, maka kita perbaiki pernyataan tersebut. Lalu yang ketiga itu, jika terjadi perubahan pada sebuah kode dan karena perubahan tersebut maka kodenya menjadi error, padahal sebelumnya itu tidak error, maka kemungkinan besar perubahan tersebut yang menyebabkan sebuah error tersebut. Lalu yang keempat, tips yang keempat itu jangan lupa beristirahat, minum kopi terlebih dahulu, rilekskan tubuh agar pikiran yang rileks itu bisa menemukan masalah. Dan tips yang kelima itu tetap optimis bahwa kita bisa menemukan masalah tersebut. Lalu ada unit testing. Unit testing ini salah satu cara untuk menemukan bug, tetapi high level yang lebih tinggi. Biasanya ini untuk program yang sudah panjang dan ditandai dengan library unit test.
Oke, selanjutnya ini ada key text atau kata kunci. Yang pertama ini sintaks error-error yang ada di program, yaitu yang pertama ada syntax error. Itu terjadi jika terjadi kesalahan pada sintaks, yaitu seperti kurangnya tanda petik, maka akan keluar error begini. Lalu exception ini terjadi error walaupun kode programnya itu sudah benar, tapi cara kita menginputkannya ada yang salah. Seperti kita menginputkan 1/0, maka akan mengeluarkan error seperti ini. Lalu ini ada pernyataan try except yang sudah dijelaskan, yang tadi sudah dijelaskan, dan yang lainnya juga. Sekian presentasi dari kami terkait exception. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.